Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Profil yang dirilis di tahun 2018, di mana film ini terinspirasi dari kisah nyata. Film ini berkisah tentang Amy, jurnalis Inggris yang menyelidiki wanita-wanita muda Eropa yang tiba-tiba masuk agama Islam dan melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di tahun 2014, film diawali seorang jurnalis yaitu Amy. Dia sedang membuat akun Facebook baru untuk menyelidiki perekrutan wanita muda Eropa yang dilakukan oleh ISIS, di mana perekrutan ISIS berawal kebanyakan melalui sosial media Facebook. Amy pun menggunakan nama samaran Melody Nelson dan mengambil foto dari Google untuk menjadikan foto profil, lalu menambahkan data diri seseorang yang baru saja menjadi mualaf. Tak lama, bosnya Vic chat melalui Skype, mengatakan bahwa dia masih menunggu cerita perekrutan ISIS. Amy membalas bahwa dia masih mengerjakannya dan mencoba mendapatkan kontak langsung dengan perekrutnya. Kemudian Vic video call dan mengatakan Amy mendapatkan waktu 38 jam untuk mendapatkan ceritanya. Lalu Amy menambahkan teman akun Facebook Saladin dan beberapa akun dari daftar teman Saladin. Kemudian menggunakan akun barunya, Amy men-spam like dan share postingan Saladin yang dimana postingannya tentang jihadis. Tak lama kasihnya Matt video call memperlihatkan apartemen baru yang dimana jika mereka jadi untuk tinggal bersama. Amy pun memberitahu bahwa dia baru saja bikin akun Facebook baru untuk pekerjaannya, yaitu menyelidiki cara ISIS merekrut wanita muda Eropa. Tak lama di sela-sela video call, akun Facebook Abu Bilal memberikan salam kepada Amy melalui Messenger dan mengatakan Bilal melihatnya karena Melody sudah men-share videonya. Setelah melihat profil dan postingan Bilal, Amy pun mematikan video callnya dengan Matt. Lalu melihat postingan video Bilal yang baru saja diposting 8 jam yang lalu di Suriah tentang pejuang ISIS yang lagi konvoy. Setelah melihat profil Bilal, kemudian Amy pun membalas chat Bilal yang isi chatnya begini. Assalamualaikum sister, kulihat kau membagikan videoku dan menjadi viral. Apakah kau di sana? Iya. Apakah kau muslim? Iya, aku mualaf baru-baru ini. Bagaimana ceritanya? Oh, ceritanya panjang. Apakah kamu berasal dari London? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Terlihat di profilmu. Hehehe. London bagian mana? Aku dari Wales City. Amy langsung menggoogling nama Bilal dari London dan menemukan video Bilal membakar pasportnya setelah bergabung dengan ISIS di Suriah. Kemudian Amy membalas chat Bilal lagi. Tapi kau kan ada di Suriah sekarang? Aku menemukan satu foto di profilmu. Apakah itu kamu? Bukan, itu kakakku yang tertua ketika dia muda. Apa dia mualaf juga? Tidak. Tapi kau pakai hijab kan? Iya. Mantap. Apakah kau punya pertanyaan tentang Suriah? Kita bisa bicara lewat Skype. Ini usernameku Bilal3033. Amy langsung screenshot isi chat dia bersama Bilal, lalu mengirimkannya ke bosnya Vic. Tak lama Vic video call Amy dan memuji pekerjaan yang sudah dilakukan Amy, dan mengatakan Amy disuruh menghubungi bagian IT setelah jam makan siang agar bisa membantu dan merekam saat Amy berhubungan dengan Bilal melalui Skype. Kemudian Amy melihat tutorial make up di YouTube agar dia terlihat lebih muda. Amy juga membuka video vlog wanita yang menjadi mualaf dan membuat catatan cerita untuk menjawab pertanyaan Bilal nanti saat dia ditanya tentang bagaimana dia bisa menjadi mualaf. Lalu Amy membuka tutorial lagi cara memakai hijab. Setelah selesai, Amy menelpon Lu, bagian IT di kantornya yang kebetulan beragama Muslim dan berkebangsaan Timur Tengah, lalu membimbing Amy untuk membagikan desktopnya agar Lu bisa melihat dan merekamnya. Amy pun video call bersama Bilal, di mana Bilal sedang berpatroli bersama pasukannya di kota Suriah. Karena jaringan di Suriah kurang stabil, maka gambar Bilal terlihat kurang jelas. Mereka pun basa-basi sampai di mana Bilal menanyakan Amy bagaimana dia masuk Islam. Amy pun menjawab dengan melihat catatan yang dibuatnya tadi. Lalu Amy bertanya, Bilal, jika tujuanmu mulia, kenapa kau melakukan hal yang mengerikan dengan membunuh orang? Lalu Bilal pun memberikan jawaban dengan mengirimkan link video YouTube untuk ditonton Amy, yang isinya di mana anak-anak terkena bom oleh drone-drone musuh. Kemudian Bilal ingin mengakhiri video callnya karena harus pergi dan berjanji besok jam 3 sore akan menghubunginya lagi. Keesokannya, Vic meminta Amy untuk segera mendapatkan informasi tentang bagaimana detailnya cara ISIS merekrut wanita-wanita muda Eropa. Jam 3 sore pun tiba. Amy bersiap untuk video callan lagi bersama Bilal. Tapi sebelum itu, Amy menghubungi Lu, dan Lu mengatakan dia tidak bisa membantu merekam lagi sekarang karena lagi terjebak macet. Jadi Lu menyuruh Amy untuk merekamnya sendiri, dan Lu mengirimkan link software screen recorder untuk Amy download dan install di MacBooknya sendiri. Mereka pun video callan lagi. Di sini Bilal mengeluarkan gombalan mautnya dan langsung to the point. Jika Amy mau menikahinya dan pergi ke Suriah,
Bilal akan memperlakukan Amy seperti ratu. Amy panik karena Bilal terlihat sangat serius. Lalu Amy alasan jaringan tidak stabil dan mengakhiri video call-nya. Kemudian Bilal menelponnya lagi dan Amy mencoba membuat dirinya terlihat santai. Bilal pun meminta jawaban atas pertanyaannya tadi. Amy menjawab dia akan memikirkannya terlebih dahulu karena mereka baru saja saling mengenal. Singkat cerita, hari-hari mereka lalui dengan chat, video call. Sampai di mana saat video call, Amy memperlihatkan jalur kereta api yang terlihat dari jendela tempat tinggalnya. Dan di sini Bilal menceritakan ke Amy bagaimana dia dulu hidup bersama ibu dan kakaknya di London. Saat Bilal 16 tahun, Bilal mendapatkan 3 tusukan karena berkelahi. Kakak Bilal datang dan membunuh lawan dari Bilal yang masih berusia 16 tahun juga. Kakak Bilal pun ditangkap. Sampai sekarang masih di penjara. Kemudian saat Bilal sangat membutuhkan uang untuk mengobati ibunya yang sedang sakit karena ayahnya sudah meninggal dan kakaknya lagi di penjara, lalu Bilal melamar kerja. Tapi dia ditolak karena berkebangsaan Timur Tengah. Padahal Bilal sudah memperlihatkan pasportnya bahwa dia lahir di Inggris, tapi tetap saja ditolak. Dan akhirnya ibunya meninggal dan Bilal tak sempat mengucapkan perpisahan. Sejak saat itu Bilal sangat benci Inggris dan pergi dari negara Inggris. Tapi ada satu orang yang sangat baik terhadapnya waktu dia kecil, yaitu Nabil, pemilik toko permen, karena selalu memberikan bonus setiap kali dia dan ibunya ke toko itu. Dan Bilal berharap dia masih hidup. Amy langsung menggoogle toko itu, dan benar ada, pemiliknya juga bernama Nabil. Bilal bilang sangat rindu hari-hari itu, dan dia juga rindu ibunya. Lalu mengirimkan foto ibunya ke Amy. Bilal pun mengakhiri panggilannya dan akan menghubunginya lagi besok. Amy terlihat sedih setelah mendengar cerita itu. Kemudian Amy chat Bilal dan curhat bahwa dia juga tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, yang dimana ibunya overdosis dan saat-saat terakhir ibunya menelpon Amy, tapi Amy tidak mengangkatnya karena terlalu sibuk. Bilal membalas, dia turut sedih. Amy pun memotong rekaman video call tadi di bagian Amy terlihat sedih dan menyimpannya untuk dikirim ke Vic. Lalu memberitahu Vic bahwa Bilal baru saja bercerita tentang keluarganya dan ceritanya sangat dalam. Beberapa hari kemudian, Amy video call bosnya Vic saat di toko yang Bilal ceritakan. Vic meminta untuk segera mengirimkan rekaman videonya dan mendapatkan cerita yang bagus. Amy bilang dia belum mendapatkan yang bagus karena selama ini Amy menganggap Bilal hanya ingin balas dendam karena kecewa dengan London yang menolaknya bekerja karena dia berkebangsaan Timur Tengah, dan dia mengajak Amy menikah karena dia memang merasa kesepian. Vic mengatakan, kamu sudah berubah Amy, kamu sudah terpengaruh olehnya, kirim video itu besok dan akhiri sandiwara ini. Lalu Vic mengakhiri video callnya. Tak lama Amy video call Bilal dan memperlihatkan bahwa dia sedang di toko yang dia ceritakan itu, dan Bilal memang kenal pemilik toko itu. Sempat berbincang sebentar. Lalu Bilal ingin segera mengakhiri video callnya karena harus segera pergi, tapi Amy menahannya karena ingin mengatakan sesuatu. Lalu Amy pun bilang bahwa dia sudah siap untuk hijrah dan ingin pergi ke Suriah. Bilal sangat senang mendengarnya. Lalu Amy bertanya kepada Bilal bagaimana agar dia bisa pergi ke Suriah dengan aman tanpa dicegat polisi. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi di sisi Bilal, seperti ledakan sebuah bom. Amy mencoba memanggil Bilal menanyakan apa yang terjadi. Untungnya Bilal masih menjawab dan dia bilang tidak apa-apa. Tapi kemudian ledakan kedua terjadi dan Bilal tidak menjawab lagi, dan terlihat kamera tepat di wajah Bilal, di mana mata Bilal tertutup seperti orang tewas terkena ledakan yang akhirnya membuat koneksi terputus. Amy panik dan menangis, lalu mencoba menghubungi Bilal, tapi tidak direspon. Kemudian Amy menghubungi Vic dan mengatakan Bilal tewas karena ulahnya. Amy merasa bersalah karena sudah menahannya saat Bilal ingin pergi. Vic bertanya, apakah kau merekamnya tadi Amy? Amy bilang iya, tapi Amy minta untuk tidak menjadikannya sebagai berita. Vic menjawab, dia teroris Amy, cepat segera kirim videonya. Beberapa hari kemudian, Vic chat Amy untuk segera mengirimkan videonya karena ini kesempatan terakhirnya jika masih ingin bekerja sebagai jurnalis. Amy pun mengirimkannya. Saat transfer data sudah 99%, Bilal menghubunginya dan mengcancel video yang dia kirim ke Vic. Lalu Amy melihat tubuh Bilal sedang terbaring, dan ternyata Bilal melakukan prank kepada Amy. Amy shock dong, marah, tapi dia juga merasa senang Bilal masih hidup ternyata. Bilal pun menjelaskan berapa hari ini dia tidak mendapatkan sinyal dan sangat merindukannya, dan berharap Amy bisa segera ke Suriah. Lalu Bilal mengajak nikah online melalui Skype. Amy sampai googling dong, apakah legal menikah di Skype. Mereka berdua akhirnya menikah online, dan teman Bilal yang menjadi saksinya. Amy bilang, ini bercanda kan? Bilal jawab enggak, nanti setelah Amy sampai di Suriah, maka pernikahan mereka akan diresmikan. Bilal langsung mengumumkan pernikahannya di Facebook. Lalu Bilal memberikan kejutan Amy dan mengatakan bahwa dia mencintai Amy.
Kemudian Bilal memberi arahan agar Amy pergi ke Suriah dengan aman. 1. Pergi ke Amsterdam di Belanda dan menginap di hotel yang dipilih Bilal. 2. Beli telepon prabayar. 3. Hubungi Bilal melalui Skype saat sudah di hotel. Dan 4. Dari Amsterdam pergi ke Turki. Di Turki Bilal menunggu dan mereka akan bersama-sama ke Suriah. Setelah panggilan berakhir, Matt kekasih Amy menelpon. Matt melihat postingan pernikahan di akun baru Amy dan mengatakan Amy sudah keterlaluan. Amy menjelaskan ini cuma bohongan untuk pekerjaan. Matt sudah terlanjur sakit hati dan langsung mengakhiri panggilannya. Keesokan harinya, Amy pergi ke Amsterdam dan menginap di hotel. Kemudian Amy menghubungi Bilal dan Bilal menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjemputnya di Turki dan menyuruh Amy dari Turki terbang sendirian menuju Suriah. Amy panik dan merasa takut karena tidak sesuai perjanjian sebelumnya, di mana Bilal akan menjemputnya di Turki. Bilal mencoba meyakinkan Amy agar mau dan berani pergi sendirian dari Turki ke Suriah. Lalu Bilal memberikan nomor temannya ke Amy untuk dihubungi saat di perbatasan, karena Bilal besok akan ke daerah di mana koneksi jaringan sangat buruk. Jadi besok Bilal akan susah dihubungi. Amy pun langsung menelpon nomor yang diberikan Bilal. Karena Amy tidak bisa bahasa Arab, Bilal menyuruh Amy untuk meloudspeaker agar Bilal yang berbicara kepada temannya. Mereka pun berbicara. Karena bahasa Arab, Amy dan aku tidak mengerti apa yang dibicarakan ini. Setelah selesai, Bilal memberitahu Amy semua sudah beres, izin sudah diberikan, dan Bilal bilang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Amy. Setelah panggilan berakhir, Amy mencoba mematikan MacBook-nya dan ingin beristirahat. Tab mulai terclose satu persatu. Saat di tab Google Translate, Amy kepikiran mentranslate apa yang dibicarakan Bilal bersama temannya karena dia memiliki rekaman video call-nya tadi. Amy pun mencoba translate menggunakan Google Translate. Karena artinya kurang jelas, Amy menghubungi Lou dan meminta Lou menerjemahkan pembicaraan Bilal bersama temannya, yang dimana setelah diindonesiakan, begini terjemahannya. Bilal berkata, aku akan mengirimimu gadis lain besok. Teman Bilal menjawab, ini gadis ketiga bulan ini, kau hebat Bilal. Bilal berkata, kali ini yang kukirim jelek. Dia memiliki mata coklat, cukup bayar aku 2.000 pound sterling. Teman Bilal menjawab, wah padahal kalau matanya hijau aku tambah 200. Tapi okelah kalau gitu. Wow guys, ternyata pasti kalian tahu sendirilah dari mata itu. Karena mata Amy coklat. Amy pun tidak jadi ke Turki dan akhirnya melaporkan Bilal ke polisi. Awalnya polisi tidak bisa mengidentifikasikan, tapi setelah Amy menyebutkan kakak Bilal yang ada di penjara, polisi akhirnya tahu persis siapa Bilal. Nama asli Bilal adalah Abdul Hamid Nazari. Dia memiliki 3 istri yang berumur 20, 28, dan 31. 2 di antaranya mualaf seperti Melody Nelson yang sekarang tinggal bersama-sama di Suriah dan memiliki 3 anak laki-laki. Kemudian Amy menghubungi Vic dan tak lama nomor baru menelpon Amy yang ternyata adalah Bilal dan mengancam Amy bahwa Amy akan mendapatkan balasannya. Vic mencoba melacak nomor yang menelpon Amy dan ternyata itu nomor Inggris dan sekarang lagi di Manchester. Tak lama Bilal mengirimkan video dan pesan jika Amy merilis ceritanya ke publik. Bilal juga akan merilis video yang dia kirim ke Amy dan ini videonya yang berisi ancaman dari Bilal. Amy pun akhirnya tetap merilis ceritanya ke publik pada Desember tahun 2014. Hasilnya 6 orang ditangkap atas keterlibatan jaringan perekrutan jihad. Polisi sangat menyarankan Amy untuk mengganti nama dan alamatnya. Dan film ini pun berakhir guys. Oke guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.